Anda semua sudah siap di depan layar kaca Anda dong? Tentunya baiklah kalau begitu. Tentu saya juga sudah siap karena saya akan menemani Anda di acara Rumpi Secret. Wah. Daniel juga di pojokan sana ya akan memeriahkan suasana siang hari ini. Seperti biasanya, mojok dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hot yang sedang ramai diperbincangkan, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia apa? Ya, ini pemicunya adalah dari postingan di sosial medianya Ari Wibowo. Ya, Ari Wibowo belakangan ini menjadi sorotan gitu, salah satu artis yang menjadi sorotan gitu selain Ijong ya. Selain Ijong kemarin terkait dengan kabar bahwa ada gugatan perceraian gitu ya terhadap istrinya. Nah, ini jadi rame karena terakhir kan sempat pengacaranya Inge gitu melontarkan gitu bahwa apa sih salah satunya pokoknya mereka punya perjanjian pranikah gitu kan, semua aset atas nama Ari Wibowo apa segala macam, sehingga muncul tuh tudingan-tudingan, oh Ari Wibowo kayaknya pelit banget ya gitu tuh, terus bergulir sampai akhirnya Ari Wibowo sempat juga melakukan press conference, tapi press conference itu ternyata tidak menyelesaikan keributan ya, malah tambah rame, sehingga akhirnya kemarin malam kalau nggak salah Ari Wibowo bikin postingan lagi di Instagramnya dalam bentuk video. Seperti apa statementnya, coba kita lihat yang berikut ini. Oke, gitu ya. Ingenya sendiri kita belum pernah melihat secara langsung Inge memberikan statement, kecuali waktu itu pertama kali itu berdua sama Ari Wibowo. Mereka mengatakan dua-duanya adalah ya, ini sudah keputusan bersama gitu ya. Dua-duanya akan memberikan statement gitu ya. Tapi ya ternyata ya, rencana dan niat lalu apa yang terjadi itu berbeza. Pernyataan Ari Wibowo ini mendapatkan dukungan juga. Ini ada kakaknya ya, Ira Wibowo juga komen, dibilang, I'm proud of you Ri, memilih diam dan tidak membalas adalah hal paling baik yang bisa dilakukan. Orang yang kenal kamu atau pernah ketemu kamu tahu kok kalau kamu tidak seperti yang dituduhkan. Untuk mereka yang tidak kenal, alangkah baiknya kalau tidak mudah percaya dengan berita atau fitnah yang beredar. Tapi kalaupun mau percaya ya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa, biarkan aja. Yang penting kamu tetap selalu berusaha menjadi orang baik. Selebihnya waktu yang akan berbicara, begitu ya kan. Apa sih yang jadi ribut? Ya gara-gara itu tadi kan ada perjanjian pranikah, terus semua aset juga atas nama Ari Wibowo. Ari Wibowo juga mengajukan gugatan hak asuh anak gitu ya. Terus pengacaranya Inge juga kemarin sempat mengatakan bahwa dapat jatahnya tuh dalam bentuk kartu kredit dengan limit terbatas gitu. Ari Wibowo kemudian mengklarifikasi itu karena ada banyak tudingan, ih pelit banget artis masa cuma gitu doang sih gitu-gitu ya. Adalah jabarannya, tapi penjabarannya itu tidak menyelesaikan masalah karena berlanjut ya. Banyak artikel-artikel di luar sana yang justru ada tuh, jadi pada saat press conference tidak disebutkan gitu, tapi pada banyak berita-berita di luar sana terutama ya, pokoknya berita di infotainment ya, tulisannya adalah budget ini sekian, budget ini sekian, budget ini sekian gitu ya, budget yoga gitu 500.000 tuh aku private sekali datang. Sombong. Ya kayak gitulah ya. Jadi tudingannya adalah Ari Wibowo itu dicap gitu ya oleh netizen pelit. Padahal kan biasa-biasanya image-nya Ari Wibowo tuh positif selalu gitu ya. Nah, setelah dia memberikan klarifikasi lagi tuh yang kemarin tadi malam, apa tanggapan netizen? Apakah membaik? Kita baca komentarnya. Suami nggak perlu ganteng, biasa-biasa aja, yang penting royal sama istri. Oke. Pasti kelihatan gantengnya di mata istri gitu. Oke. Subjektif. Lanjut yang berikutnya. Ira Wibowo bukannya dari mulut Ari sendiri dan pengacaranya waktu itu saya dengar ungkit soal belanjaan pembalut segala gitu ya. Kita udah cek lagi tuh di press conference-nya, nggak ada. Tapi kita nggak tahu itu berita muncul dari mana. Oh ada lagi. Oh ini Ari Wibowo jawab. Kan Ila udah bilang jangan mudah percaya berita fitnahan. Di mana coba aku pernah mengucap kata. Makanya Ari Wibowo kalau mau ngomong di acara yang live ya, bukan yang dipotong-potong gitu, itu bisa datang ke acara Rumpi No Secret. Walaupun kita namanya Rumpi, tapi kita no secret, ya kan? Jawab aja, klarifikasi. Apalagi ya gitu ya. Nah ini kayaknya ini hal yang mengganggu buat Ari Wibowo. Kalau menurut aku ya, karena kemarin kita nggak pernah dengar berita yang aneh-aneh gitu ya soal Ari Wibowo. Seminggu yang lalu juga nih kalau kita baca di Instagramnya, Ari Wibowo sempat posting juga ya. Dibilangnya kebenaran tidak harus selalu dikampanyekan, semua akan terungkap dengan sendiri pada waktunya. I remain calm with a peaceful mind gitu ya. Pasangan ini mengklaim mereka masih tinggal bersama gitu ya, berusaha untuk berpisah baik-baik. Tapi yang namanya perpisahan walaupun baik-baik, berdua aja gitu pasti adalah gejolak-gejolak. Apalagi ramai netizen, itu lebih bergejolak lagi. Saya berbicara mewakili pengalaman pribadi. Oke, baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Catherine Wilson, kita lihat dulu. Catherine Wilson katanya baru kemalingan ya.
kehilangan ada kamera, gelang, uang segala macam. Benarkah kerugiannya hingga ratusan juta rupiah? Kita lihat dulu profilnya Catherine Wilson berikut ini. Dengan Catherine Wilson, terakhir kita ketemu ya pada saat masih puasa. Iya, benar. Kamu habis menjalani ada operasi gitu kan? Benar, waktu itu habis operasi. Habis operasi. Terus ternyata kita baca kabar lagi bahwa kamu baru tahu bahwa ada beberapa benda-benda di rumah kamu yang hilang. Makanya sedih banget. Ini kamu tahunya berarti sudah operasi nih? Iya, makanya mungkin kan aku juga jarang di rumah ya. Terus kan waktunya lebih banyak di Sulawesi juga sekarang gitu. Jadi kaget juga, kok pada hilang-hilangan. Cuma nggak nyangka bener nggak nyangka tuh kalau dia gitu yang ambil kan. Kamu nggak nyangka kalau dia yang ngambil itu kayak menjaga rumah kamu? Iya, maksudnya dia kayak udah berapa tahun dia kayak gelang gitu, 3 tahun kurang lebih. Oh, 3 tahun. Kayak gelang gitu kan, maksudnya aku suka gonta-ganti namanya cewek kan. Kadang pakai yang ini, kadang pakai itu. Oh mungkin keselip apa gimana gitu kan. Cari nggak ada. Terus tapi kan nggak ada bukti, makanya Catherine nggak bisa nuduh langsung gitu. Dan yang ini ternyata udah segala macam. Nah kemarin aku mau syuting YouTube juga, loh kok peralatan YouTubeku semua nggak ada, kamera semua clip on semua, alat perlengkapan syutingku nggak ada. Iya pasti diambil juga. Udah gitu jam tangan juga, kan kita kan suka ganti-ganti ya. Kadang pakai yang ini, kadang pakai itu. Jadi udah lama nih kamu ngerasa hilang tapi nggak tahu kalau itu diambil orang gitu ya. Sampai akhirnya ketika kamera apa ketinggalan di Sulawesi ya gitu kan. Aku pikir kok tapi cari ini nggak ada. Dan ternyata banyak udah diambil. Uang ibuku juga diambil juga. Makanya tadi aku laporan lagi ke Polres juga. Ibuku datang juga sebagai saksi kan, karena ya itu. Tapi akhirnya kamu tahu bahwa dialah pelakunya, itu gimana? Ada buktinya karena ada mata uang asing juga yang ditukar sama dia, dan ada bukti kan, ada namanya, ada tanda tangannya, jadi udah nggak bisa ngelak lagi dia. Jadi kamu geledah tuh? Iya pas dia lagi sholat Jumat lagi. Aku penasaran kan, masa sih gitu. Terus semua kan aku tanya gitu, nggak cuma dia aja, tapi yang kerja di rumah semua aku tanya gitu. Sampai nggak hanya pekerja aja, tapi juga keluarga juga aku tanya kan, namanya suka ada ponakan, sampai ponakanku. Gitu kan? Iya, sampai ponakanku sampai aku nggak tahu anti kok nanyanya ini ya, soalnya kan yang sering di kamar kan bener-bener nggak nyangka ada dia lah gitu. Jadi dia diam-diam tuh suka masuk ke kamar geratak gitu loh. Oh, padahal sebenarnya dia tidak bertugas di dalam Tidak kamar. bertugas, tapi kan kadang kayak kita suruh, kayak waktu itu aku tolong dong ambilin minyak kayu putih nih buat oma gitu kan. Nyari-nyari nggak ketemu, ternyata orang ada di situ kok. Dia bukan nyari minyak kayu putih, malah geratak yang lain. Terus kayak ibuku juga Riki coba tuh taruh bed cover habis di laundry kan, taruh di kamar. Kok lama kata mamiku kan, pas bilang Ki udah taruh. Terus dia aduh, dia kepanik, gelagapan, panik. Terus iya bu, taruh di mana? Lah kok taruh di mana? Udah biasa kan taruh di situ. Pas ibuku lihat, kunci berangkas ibuku udah nempel, tapi belum nggak berhasil dibuka karena kan kunci juga, pin juga. Tapi kan berarti kan dia geratak-geratak laci-laci lemari kamar gitu loh, cari-cari gitu, coba-coba. Dan berarti bukan itu aja, uang ibuku juga di tas hilang juga. Namanya apa mami lupa ya, masa sih sepikun itu kata si mami. Apa coba nah tadi udah pakai duit buat apa aja, misalnya belanja buat ini. Tapi kok kurangnya kok banyak ya gini-gini. Tapi kan nggak semua ditanya gitu, semua karena kan yang sering kayak di kamar kita kan pasti keluarga kan. Pekerja juga ditanya, enggak lah nggak lihat ya juga sih. Ternyata dia kalau misalnya kayak disuruh-suruh gitu sekalian gitu, nyolong gitu. Ini laki ya? CCTV laki, pembantu laki. Jadi kalau CCTV kan memang nggak ada di kamar juga, jadi kita susah ya gitu. Jadi nah terus tadi bukti bahwa itu ada penukaran mata uang asing. Apalagi bukti yang kamu temukan sehingga kamu yakin bahwa dia lah pelakunya? Akhirnya pas mau dibawa ke Polres, ngaku. Karena kan ibuku bilang, tadinya sama aku, aduh capek banget ngomong sama dia, memang bebel banget itu orang. Nggak ngaku-ngaku, capek kita interogasinya gitu. Kan di rumah diinterogasi dulu sebelum dibawa ke Polres kan. Capek deh Ki, udah deh ngaku aja. Ini udah ada ini aja, orang udah ada bukti tanda tangan dan nama dia aja masih nggak ngaku. Bukan saya gimana, ini udah ada nama dan tanda tangan kamu kok, bukan saya. Akhirnya ibuku ngomong udah laki ngaku aja lah, ada itikat baik lah, minta maaf kayak apa, ada penyesalan kayak ini enggak gitu, kayak kekeh bilangnya enggak terus gitu. Terus akhirnya ntar kamu lebih berat lagi loh di sana ditanyain penyidik di Polres, lebih berat lagi loh. Dia mungkin agak takut digituin kan. Terus akhirnya, gelang kamu ambil nggak? Iya bu. Nah dari tadi kan ngaku, aku bilang udah capek interogasi berjam-jam. Jadi tapi udah dijual semua itu?
Iya, makanya maksud aku gini, kalau misalnya udah jual di mana biar aku tebus gitu loh, kan sayang ya. Maksudnya itu juga salah satu barang kesayangan aku, kenangan juga, udah lama sekali itu. Jadi ya di mana Ki biar aku tebus Ki, gue bilang. Asal aja gitu jawabnya, ngeselin gitu orangnya. Makanya tadi juga kan sempat ditanya sama media, gimana Kak Catherine mau berdamai nggak? Gimana mau damai, orangnya ngeselin gitu loh. Maksudnya nggak ada itikat baik yang minta maaf, penyesalan, saya kilaf atau apa dari keluarga dia juga kan saya udah kasih tahu juga kan. Kasih tahu ada ke ART juga yang dulu kerja di rumah juga, karena kan memang dia dibawa sama ART itu. Aku kasih tahu, kamu tolong kasih tahu keluarganya Ricky kalau Ricky tuh ngambil-ngambil mencuri, dan saya udah proses ke yang berwajib gitu. Karena nggak ada tuh dari keluarganya inisiatif mau minta maaf atau maafin anak saya atau gimana, nggak ada. Makanya aku juga agak-agak kesel ya. Udah kesel tambah kesel gitu. Jadi kalau misalnya bukan, kayaknya memang dia memang udah pencuri ya. Kalau misalnya dia mengambil mendesak, misalnya maaf Bu Catherine, saya mendesak istri sakit atau ibu saya atau anak saya, mungkin aku masih yang ya udah deh gitu loh. Tapi kan ini enggak, dia malah buat foya-foya. Jadi aku tambah nggak terima lah. Buat foya-foya? Iya, dia malah pergi. Jadi kalau misalnya Catherine di Sulawesi, keluarga aku, misalnya ibuku lagi di rumah kakakku kan di Tebet. Itu kan nginap berapa hari, ART yang si asisten dibawa juga gitu kan. Supir kan juga pasti karena nggak nyetir-nyetir atau di sana atau libur. Nggak masuk kan, nah dia tuh sering pakai mobilku, jadi tahu dari tetangga, baru gitu ya, pencuri nyuri ya dia kan udah gembar-gembor kan nih, beritanya udah di mana-mana. Jadi kan tetangga, oh pantesan dia memang sering pakai mobil juga tuh pergi kalau kalau ibu nggak ada gini-gini loh. Oh ya gini-gini, oh kirain memang dipikir mereka tuh kirain memang boleh dipakein mobil, ternyata enggak. Jadi sering mobil aku, mobil ibuku dipakai-pakein. Gaya banget dia gonta-ganti mobil, mungkin gaya sama temen-temennya atau punya cewek baru. Nah, kan ada dia tuh penjaga rumah. Di rumah ada ART lain nggak yang sebenarnya tahu nih dia mencurigakan tapi nggak berani ngomong? Enggak, ya tapi kayak supir aku juga tadi, aku udah curiga sih, itu kok dia nuker, kata orang depan, orang warung, dia nuker uang tuh sebelum Lebaran kan. Nuker uang pecahan 5.000 berapa juta gitu. Udah curiga tuh. Ki, kok kamu banyak uangnya, duit dari mana? Pokoknya dia pintar bohong gitu. Dia enggak, ini uang, ya bilang kemarinnya uang om saya, terus tadi lagi bilang uang temen saya lah apa pokoknya. Terus supirku tadi baru cerita, sering dia belanja online gini-gini, belanja beli helm baru, beli apa. Tadi juga pas aku laporin ke si ART yang dulu katanya, iya kan dia baru ambil motor baru, itu motor trail apa motor, gaya sekali kamu duit hasil curian semua. Jadi maksud aku, kalau misalnya memang butuh banget karena ada keluarga yang sakit, apa kita masih masih maklumin, tapi ini kok keterlaluan gitu. Padahal kurang apa loh, udah dianggap keluarga, kayak misalnya dia ada kurang-kurang mau pinjam uang mau apa dikasih, terus kayak perlu ongkos apa dikasih, terus dia sakit juga kita urusin loh, bawa ke puskesmas, bayarin, beli obat, beli apa, kasih makan, tapi kok gitu. Jadi kamu ini dapat nih orang nih kerja 3 tahun ini dari rekomendasi ART yang pernah kerja sama kamu? Makanya aku bilang dia kok gini. ART kamu bilang itu kenal beneran atau cuma kenal-kenalan? Kok kadang-kadang suka dia bilang iya kenal Kak, baik. Gini apa dia ini juga, pantesan aku sering lihat postingan, lihat duit segepok-gepok gini. Katanya kamu nggak follow Instagramnya? Enggak, aku di hide kayaknya. Kayaknya di hide dia, cuma aku dan keluarga aku nggak bisa lihat dia. Aku bilang iya sering pakai mobil kakak, itu juga sering di gaya-gaya kok dia taruh di status. Kok aku nggak pernah tahu? Aku bilang kayaknya di hide memang. Jadi kita semua nggak ada yang tahu, tertipu semua. Loh kok kamu nggak laporan ke aku kalau yang ART lama ya? Tapi kan kita masih suka kontek-kontekan. Kok kamu nggak cerita ke aku kalau dia suka pakai mobilku? Mobil mami juga suka dikasih, mobil ibuku. Terus aku udah tegur, Ki, kau pakai mobil, boleh kok sama Bu Catherine. Gaya kali dia, makanya udah benar-benar kurang ajar ini. Apa pelajarannya? Ini kan pernah kejadian seperti ini. Ke depannya kamu gimana? Apa yang supaya menghindari hari nggak terjadi lagi? Iya, yang pasti sekarang lebih hati-hati aja sih. Mungkin ya Catherine juga introspeksi diri, mungkin Catherine juga banyak salahnya. Terlalu percaya. Karena ya pikir apa sih, kita juga kalau dia kurang-kurang kita bantu gitu, maksudnya. Dan maksudnya kayak waktu itu, istri sakit gini-gini kita kasih juga gitu. Maksudnya udahlah ya, kok kurang apa gitu kalau. Karena kejahatan itu terjadi bukan saja karena ada niat, tetapi kan ada kesempatan. Ada kesempatan ya, jadi ya makanya Catherine juga introspeksi gitu juga. Maksudnya
sekarang lebih, sekarang semua kunci simpan gitu. Dan ya berharap sih mudah-mudahan dia sadar, insaf, dan maksudnya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Buat pelajaran juga buat dia ke depannya, mungkin nanti setelah selesai menjalani hukumannya, bisa kerja tempat lain, ya jangan sampai terulang lagi lah. Jadi belajar dari kesalahan. Ya, karena Keket kesel. Yang berikutnya, kita lihat di postingan lebarannya Keket nih pada saat, kita lihat tuh kalau di Instagram postingannya sama gengnya ya, geng Darlings. Geng Darlings. Geng Darlings. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kok nggak ada foto lebaran sama suami? Nah, karena emang suaminya di Sulawesi. Oh, jadi lebarannya nggak barengan? Enggak, karena Keten lagi persiapan ini juga, film juga. Terus jadi kemarin tuh fitting, reading, segala macam itu foto buat ininya, semuanya persiapan film tuh di bulan puasa menjelang lebaran. Dan terus aku juga pas mau balik ke Sulawesi, suamiku bilang udah aku bilang selesai habis lebaran syuting kan. Terus ya udah kamu di Jakarta aja biar saya yang ke Jakarta gitu. Terus udah nih, jadi udah lebaran udah ketemu belum? Belum ke Jakarta dia. Berat amat sih ininya, maksudnya LDR-nya ya, sampai lebaran aja nggak bisa bareng nih. Apa-apa, yang penting kan kontekan. Enggak deh, tapi kan yang penting dapat nggak itu THR? Jadi lagi benar-benar dua-duanya lagi sibuk kerja gitu ya. Karena ini menjadi timbul pertanyaan karena Keket adalah public figure. Kok ada postingan suaminya nih? Kok ada? Iya gitu ya. Ada komentar netizen, ya sakit kemarin juga suaminya nggak nemenin gitu. Tapi suaminya datang waktu itu di sini, waktu Keket ke sini ya, ditemenin ya kan. Tapi lagi baik-baik aja kan? Lagi alhamdulillah baik-baik aja. Jadi kapan rencananya mau ketemu? Nggak ada libur lebaran? Ini selesai syuting aku kesana. Nah, kesana. Lagi tunggu juga katanya dia mau ke Jakarta. Ya udah kalau dia ke Jakarta sok aja di Jakarta. Kalau nggak ya selesai syuting cus langsung. Aduh, kangen nggak sih? Kangen lah. Oke, ya itulah namanya kehidupan LDR ya suami istri. Kamu nggak ini berat nggak sih jalanin LDR? Nggak pengen udah gitu? Atau gimana gitu? Suka biar ada kangen-kangennya ya. Oh gitu. Oh di sini lebih seru, ada seru-serunya. Tapi Instagramnya dia benar nggak sih lagi diaktif atau lagi di Instagramnya suami itu lagi ditutup apa lagi diaktif atau sampai nggak ada Instagramnya? Ada Instagramnya. Instagramnya tapi nggak aktif. Ini soalnya bunyi cuman gini doang nih. Apa kita di blok ya? Mana kalau tandanya mana sih kalau ini? aktif? Tanda aktifnya di mana? Nggak tahu. Ini pokoknya nggak ada postingannya, nggak ada apa-apa. Oh, tuh ada sih post nggak tahu. Iya, tapi nggak ada fotonya. Nggak ada apa ya? Nggak ada apa-apanya. Pas kita di blok jangan. Masa sih? Enggak, bercanda. Oke, berikut. Ini setuju nggak setuju ya buat Catherine? Setuju nggak setuju sih kalau suami itu punya geng motor dan sering banget menghabiskan waktunya untuk naik motor bersama teman-teman segengnya? Setuju aja karena suamiku juga punya geng motor. Oh iya, motor. Kamu nggak apa-apa? Kamu suka, kamu diajak nggak? Aku diajak, pernah diajak dan pernah jatuh juga. Jadi makanya ini ada lukanya. Setuju nggak setuju? Suami ikut geng motor terus dia memboncengin perempuan lain. Waduh, kayaknya nggak bonceng-bonceng lah dia. Nggak pakai ya. Yang bonceng istri aja. Setuju nggak setuju kalau suami tuh punya handphone 2? Buat apa dulu ya? Maksudnya kalau memang untuk satunya buat kerjaan, tapi kayak suamiku cuma satu sih. Cuma satu ya. LDR, setuju nggak setuju? Nggak apa-apa sih, maksudnya kan yang penting komunikasi tetap berjalan ya. Terus juga kan pastinya masing-masing punya kesibukan masing-masing. Oke, setuju nggak setuju bahwa pasangan pegang kartu kredit atau debit sendiri yang nggak tahu itu ada rekening rahasia gitu? Setuju nggak setuju? Waduh. Setuju nggak tuh? Enggak ya kayaknya ya. Enggak ya, harus terbuka ya kalau kamu ya. Setuju nggak setuju kalau suami itu kalau bisnis meeting sama kliennya ketemunya di tempat karaoke gitu? Waduh, gimana ngobrolnya kalau di tempat karaoke? Oh iya, bener juga ya. Nggak kedengeran ya. Di mall aja kadang-kadang berisik. Setuju nggak setuju? Kalau ada suami yang memberikan budget bulanan ke istri gitu ya, ada limitnya? Seharusnya no limit ya. Setuju nggak setuju kalau pasangan itu mengumbar kemesraan di media sosial? Maksudnya? Ya posting mesra gitu, banyak postingan mesra di sosial media. Bersama suami, ya, pasangan. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong sama pasangan sendiri kan. Nah iya, kalau masalah kalau sama yang lain gitu. Ya. Baik, kita masih ngobrol lagi sama Catherine Wilson. Kita ke bintang tamu kita yang berikut ini, seorang konten kreator nih Catherine Wilson. Dia itu kemarin viral karena dia membuat apa sih namanya AI ya. AI itu Artificial Intelligence. Bentuknya tuh Ariana Grande, ya kan. Tapi nyanyi lagu Indonesia. Wow. Keren banget sih. Nah, dia itu adalah lulusan jurusan farmasi.
masih kuliah di farmasi, tapi dia bisa tuh bikin AI dengan ada aplikasi tapi harus coding lagi, dan itu keren banget. Dan dia bilang dia cuma punya Instagram sama TikTok, dia nggak punya YouTube karena dia nggak butuh AdSense katanya. Gitu. Kita lihat profilnya berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan bintang tamu kita selanjutnya. Ini seorang konten kreator ya, namanya adalah Ian. Ian ini kemarin viral karena dia membuat apa sih namanya istilahnya artificial intelligence gitu ya. Jadi kayak video bentuknya tuh kayak orang beneran gitu kan. Dan kamu bikinnya adalah Ariana Grande gitu ya, yang menyanyikan lagu hits Indonesia. Seperti apa? Coba kita lihat di kompilasi hasil karyanya Ian berikut ini. Oke, ini aku agak anak yang tidak tahu teknologi ya. Oke, jadi ini apa yang kamu bikin kerjaan tadi kan suara tuh. Iya. Suaranya dari materinya suara Tiara Andini asli. Iya, suara Tiara Andini asli. Tapi nanti diolah sama artificial intelligence-nya itu. Diolah pakai kode-kode program gitu. Nanti baru jadi yang suaranya Jungkook tadi. Gitu. Jadi seolah-olah lagunya Tiara dinyanyikan oleh suaranya Jungkook. Padahal itu sebenarnya materinya aslinya memang aslinya suara Tiara. Iya. Terus suaranya Jungkook dari suara Jungkook asli? Iya, suara Jungkook asli itu kayak di dalam komunitas itu kayak ngebuat model suara gitu Kak, itu kayak berhari-hari gitu, kayak nyari sampel suaranya gitu. Ada syarat-syaratnya supaya bisa dipakai gitu. Yang nyari siapa? Di dalam komunitas itu ada banyak sih Kak, jadi kayak saya sendiri bisa buat, cuman butuh waktu yang lebih lama gitu. Oh, jadi ini ada komunitasnya nih? Iya, ada komunitasnya. Jadi ada yang istilahnya kayak bank data gitu ya? Iya. Ada suara-suara nih yang bisa jadi bahan untuk dibikin tadi kayak materi suara gitu kan. Terus ada materi itu juga, video juga? Untuk sementara ini masih yang vokal sih Kak. Masih vokal aja gitu. Nah, ini kan proses pekerjaannya itu apakah aplikasi aja kita langsung masukin terus bisa jadi, atau harus kamu mengolah lagi gitu? Nah, dari komunitas ini ada yang ada dua. Mungkin kalau yang masih awam bisa pakai yang kedua ini, dia sejenis website gitu. Nanti kita tinggal masukin aja suaranya, udah gitu. Tapi kita harus buat suaranya jadi akapela dulu gitu. Nah, sama juga kalau yang agak rumit itu lebih kompleks dan pilihan suaranya lebih banyak. Nah, agak rumit itu kayak gimana misalnya? Kayak harus dimasukin dulu, ubah dulu ke bentuk wave. Terus nanti di coding lagi, terus codingnya itu kayak harus ngecek dari laptop kita ini support nggak sama programnya ini gitu. Yang menurut dari yang kamu buat itu yang tadi kita lihat ya, yang paling ribet yang mana? Yang paling ribet itu VT-nya nggak dimasukin sih, karena aku sanggup itu nadanya ya, lagunya Agnes. Itu suaranya siapa? Suaranya bercampur, situ ada suaranya Audela, suaranya Tiara, suaranya Agnes sendiri juga. Karena kan teknologi AI ini kayak dia nggak sempurna, jadi kadang nge-crack kayak hilangnya sendiri gitu suaranya. Gitu. Jadi bisa ditambal sama suara orang lain gitu. Iya benar. Tapi tetap suaranya ini AI-nya gitu. Oke, baiklah. Ini komentar netizen, coba kita lihat komentar netizen ya, baca komentar netizen. Aduh, request dong lagu Lingsirungi. Lingsirungi yang nyanyi suara siapa maksudnya? Ini materi aslinya materi siapa nyanyi gitu kan ya. Yang berikut. Ada lagi. Makin kesini teknologi bukan cuma memudahkan manusia, tapi lama-lama akan jadi bumerang bagi manusia gitu ya. Takutnya kan kita ngomong apa dibikin jadi kayak ngomong apa itu bisa jadi kayak gitu ya. Ada lagi nih komentarnya, takutnya nih disalahgunakan suara orang buat timbul-timbul hoax, ngeri. Jadi kamu sendiri ya yang terjun di dunia ini kan, namanya juga apapun di dunia ini ya, teknologi ini seperti dua mata pisau gitu ya. Bisa bermanfaat, bisa juga kalau emang niatnya jelek jadi jelek gitu ya. Kamu sendiri setelah menerjuni ini gitu ya, ngerasa nggak bahwa ini bisa jadi adalah kemungkinan juga disalahgunakan gitu? Saya sendiri juga mikir gitu sih Kak, soalnya kayak kalau misalnya emang niat orang yang memang kayak pengen banget ngenipu orang gitu, pasti bisa dipakai salah gunain gitu. Jadi pakai suaranya suara siapa gitu ya. Padahal dia nggak pernah ngomong itu, hanya karena programming mencampur-campur kata ini gitu ya. Gitu ya. Ada syaratnya nggak sih bahwa suara atau ya vokal itu bisa dimasukin ke bank dan bisa diedit? Iya, ada syaratnya kayak perkatanya itu harus ada beberapa kata yang dimasukin supaya bisa jadi kompleks gitu. Beberapa kata, nadanya? Nadanya bisa bebas. Nadanya bisa diatur lagi atau? Ya, nanti dari sistemnya sendiri langsung ngatur sendiri pitch-nya gitu. Oh, tapi bukan jadi kayak yang ke suara Google itu ya? Suara apa tuh yang editan? 3 syarat menjadi gitu kan gitu ya? Enggak ya, ini lebih real jadinya. Iya, dia lebih ini udah perkembangannya lebih tinggi lagi, sudah di atas lagi gitu. Bayar itunya, aplikasinya bayar? Kalau yang simple, yang pilihan yang kedua itu
Itu berbayar. Berbayar berapa? Kalau untuk 10 kali pakai suara sampel itu sekitar $1. $1, Ya. 10 kali pakai. Ya. Oke, baiklah. Terus ini, nah ini juga ini menarik ya. Dia ini kan juga mahasiswa farmasi gitu ya. Aslinya dari Kalimantan Timur. Ya. Pedalaman. Iya. Pedalaman banget atau bohongan nih? Enggak, bener. Dari pedalaman banget. Kayak mungkin kalau dilihat dari petanya Kalimantan Timur tuh kayak pas di tengah-tengahnya. Tapi Bapak pengusaha kayu. Iya, Bapak pengusaha kayu. Terus kamu kuliahnya di Surabaya gitu ya. Jauh ya kuliahnya ya. Tapi kamu justru mendalami ini. Cita-cita kamu tuh sebenarnya apa? Kuliah farmasi emang pengen ada di farmasi atau apa sebenarnya? Sebenarnya pengen ngikutin karirnya Papa kan, ikut bisnis. Terus pengen jadi penyanyi juga. Oh, pengen jadi penyanyi juga. Makanya banyak konten-konten kamu itu penyanyi gitu ya. Oke, pernah ikut apa aja? Pernah ikut lomba atau audisi apa gitu nggak? Sudah lumayan banyak Kak ikut lomba-lomba gitu. Oh gitu, itu dia latar belakangnya. Jadi pengen jadi pengusaha, pengen juga jadi penyanyi. Iya. Tapi nyangkutnya jadi konten kreator ya. Ini ada videonya Ariana Grande yang ngomong tagline Rumpi No Secret. Coba kita lihat yang berikut ini. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya Kak Rose dan Daniel pojok sana tentunya juga sudah siap untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya Kak Rose dan Daniel pojok sana tentunya juga sudah siap untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Biar panas karena di sini kamu harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Ya, biar panas karena di sini kamu harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Apa reaksinya Ola Ramlan ketika mendengar kalimat-kalimat durjana berikut ini? Apa reaksinya Ola Ramlan ketika mendengar kalimat-kalimat durjana berikut ini? Suaranya Ariana Grande kalau ngomong kontennya suara apa kalimat-kalimatku jadi enggak banget ya. Tapi berapa lama kamu bikin itu? Ini pakai yang simple tadi Kak. Jadi simple. Yang lebih cepat kerja. Oh, lebih cepat. Lebih cepat tuh berapa lama? Berapa jam? Mungkin tadi kan ada berapa sampel tuh? Satu sampel tuh mungkin sekitar 15 menitan. Oh, satu sampel 15 menit. Jadi cepat ya. Tapi apa bedanya yang simple tadi sama yang lebih itu? Nah, kalau yang lebih susah itu hasil suaranya lebih bagus gitu. Oh, nggak kayak yang gitu gitu. Ariananya agak bindeng-bindeng gimana gitu ya. Oh, lebih sempurna lagi gitu. Nah, kalau yang lebih sulit lagi bisa berapa jam tuh satu sampel? Itu cuman kalau buat sekitar 1 menit setengah detik gitu, itu kayak mungkin ada 1 jam ya. 1 menit aja itu 1 jam. Kalau mau lebih perfect lagi. Iya. Karena kan harus pilah-pilah lagi mana yang nggak bagus diganti. Nah, pertanyaan selanjutnya, kamu kan ngaku ditulis bahwa disclaimer bahwa aku hanya punya TikTok dan Instagram, Kak punya YouTube ya karena nggak berburu AdSense gitu katanya. Jadi gimana? Kamu udah banyak duit apa gimana maksudnya? Cobanya nanti ya kita akan ngobrol lagi sama dia. Kita ada Cikita Medi, kita mau ajak ngobrol. Kemarin tuh kita lihat di story-nya Cikita Medi di postingannya ya. Dia tuh lagi resah, ibu-ibu yang lagi resah karena anaknya sakit, sempat diduga sakit Kawasaki gitu ya. Tapi ternyata bukan gitu. Seperti apa sih ceritanya? Kita lihat dulu profilnya Cikita Medi berikut ini. Baik, kita sekarang sudah bersama dengan Cikita Media. Ini pada saat sebelum Lebaran kemarin kita lihat story-nya. Aduh, sedih banget ya. Anaknya sakit. Sempat ada diduga dia terdiagnosa Kawasaki, tapi ternyata bukan. Awal mula simptomnya apa sih? Awalnya dia cuma demam tinggi 38 derajat, dan itu kita tahu itu after effect dia staycation, birthday staycation, kita melakukan perayaan ulang tahunnya emang agak aktif gitu ya. Tapi ya intinya cuma demam yang tidak turun dan kita langsung masukin ke emergency dekat rumah kita. Dimana kita juga harus berkenalan dulu dengan rumah sakitnya, spesialisnya, dan kita menyerah aja gitu ya, menyerah mengikuti apapun prosedur rumah sakit. Tapi selama 5 hari Javier tidak mengalami perubahan sama sekali. Turun tuh panasnya ya? Iya, memang dokternya juga bilang ini perlu observasi karena Javier nggak mau makan, anaknya juga aktif dan anaknya juga melawan ketika dikasih obat. Jadi itu kayak mempersulit penyembuhannya. Dan maka dari itu aku coba terus berusaha dan cari opsi lain gitu ya. Walaupun memang dalam hati aku kayak
anak aku cuma demam, jadi dia gak mau makan. Akhirnya jadinya nggak ada nutrisi yang mengalir ke organnya. Dan di hari kelima, memang cek darah yang kedua itu hasilnya buruk banget. Leukositnya Javier di atas batas ambang semua, sampai CRP-nya juga bisa 265. Leukositnya 23.000. Trombositnya aman. Nah, ya betul sekali Kak Rose. Jadi akhirnya ada infeksi bakteri yang cukup hebat, sehingga dokter bilang di rumah sakit ini kita tidak menyediakan untuk penyakit yang akan saya sampaikan ini gitu ya. Kita mau menyampaikan sesuatu, mungkin saya bingung nyampainya gimana kata dokter tersebut, tapi saya harus sampaikan Bu. Jadi anak ibu terdiagnosa Kawasaki. Loh, aku kaget dong Kak Rose, karena aku cuma tahu anakku itu demam ya disebabkan karena dia terlalu aktif dan nggak ada nutrisi masuk. Jadi dia cuma ngemil, minum susu. Itu kan nggak nolong ya, apalagi anak 4 tahun. Ya udah, aku tetap kekeh. Ya udah, kita coba dulu, Dok. Kasih waktu saya 1 jam karena memang dokter tersebut sudah di level yang ayo transfer rumah sakit ke rumah sakit dan menjalani berbagai cek yang dari diagnosa yang saya bilang gitu, yaitu Kawasaki. Dan akhirnya aku coba open minded juga, nanya sama pasien-pasien yang pernah mengidap Kawasaki disease. Aku telepon Selfie. Selfie ya mungkin karena secara kasat, jadi dia bilang coba deh, coba Beb ke profesor ini, ikutin runtunannya, kayaknya anak lo ke arah situ. Cuman balik lagi, di situ aku banyak keluarga yang ngumpul dan mereka langsung big no-no, kayak Javier kita kembalikan ke dokter yang menangani dia dari kecil. Dan akhirnya aku coba negosiasi sama rumah sakit yang, ya aku terima kasih banget sama rumah sakit tersebut karena mereka juga penanganannya cukup baik. Akhirnya kita transfer Javier dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang ada di dokter langganannya di Pulau Mas. Jadi aku menempuh 1 jam 30 menit, 60 kilo, mindahin Javier dengan ambulans, dan aku cuma bisa doa, ya Allah, aku yakin anakku cuma demam biasa, tidak Kawasaki. Ya udah, akhirnya aku ketemu sama dokter Alders, dokter yang megang Javier dari bayi. Terus anak aku dilanjutin infusnya, dan tim dokter yang di rumah sakit yang lama meneruskan medical historinya. Aku cukup tenang di situ, dan aku sama suami aku udah nangis-nangisan tuh kayak ini nggak mungkin gitu kan. Terus aku tanya sama dokter, Dok, Javier nggak Kawasaki kan? Oke, sekarang ini anak ini kembung, perutnya belendung lebih dari dadanya. Jadi Javier tuh 5 hari tuh aku udah ngomong sama pihak rumah sakit yang pertama, Javier nggak mau makan Dok. Apakah obat-obat ini bisa membantu nutrisi dia? Yes, bisa. Karena ini semua vitamin, ada semua di sini. Jadi tenang. Tapi upayakan makan. Bagaimana bisa mengupayakan anak makan sehingga dia ketakutan dengan mampetnya infus? Jadi infusnya Javier dari sini pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Jadi asumsi aku sementara adalah Javier terjadinya demam itu justru karena dia terlalu stres. Nah, kalau aku nggak pindah, nggak sigap ke dokter langganan, mungkin Javier akan terus begitu. Tapi ternyata Allah Maha Baik, doa aku didengar, dipegang dokter Alders, diresepin obat, aku minumin 1-2 kali dengan jarak 6 jam, besoknya anakku bisa makan. Di hari ke-6 dan ke-7 anakku lebih baik. 17 April kita keluar dari rumah sakit. Dan sampai detik ini anakku tidak terbukti Kawasaki, hanya infeksi bakteri. Lega banget. Lega. Gitu singkatnya. Jadi aku kayak tenang Cik, tenang, nggak boleh nangis. Support system lu banyak di sini, gitu. Dua-duanya dokter hebat. Tapi aku harus mutusin. Ya, itu berat ya buat. Itu berat banget. Dan ya, Javier sehat. Sekarang bisa makan, bisa datang ke ultah temennya. Dan nggak aku lanjutin lagi untuk diagnosa yang berat itu. Nggak mau. Ya. Nih, saya kan juga banyak pemirsa ibu-ibu yang pernah juga berada di posisi ini ya. Ada diagnosa ini, dan harus memutuskan mau menjalani yang mana gitu. Itu sesuatu yang berat gitu ya. Dan aku cukup yang kayak, ya Allah bersama aku. Jadi dibalik ibu yang tenang, anak pasti tenang. Jadi aku cuma dikasih tahu sama dokter Alders, jangan berpikir buruk Kawasaki. Saya bereskan Javier di sini. Cika percaya saya kan? Saya ngerawat Cika dari kecil. Jadi dokter ini udah usia 76 tahun. Dari aku lahir sama beliau. Aku punya anak, anakku sama beliau juga. Jadi intuisi. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumping.
ada satu pertanyaan buat Ian tadi. Kenapa kamu nggak pengen ke YouTube? Katanya nggak perlu AdSense. Nggak perlu atau belum perlu? Sebenarnya menghargai dari penyanyinya sih, Kak. Oh. Karena kan pakai lagunya penyanyi. Oh gitu ya. Itu saja. Iya, itu sih ininya, Kak. Kalau kamu apa hikmahnya? Hikmahnya ingin menjadi ibu yang lebih baik, lebih sigap, lebih cekatan, lebih punya insting kuat gitu. Jadi lebih fokus lagi ke anak. Lebih fokus. Catherine Wilson lebih hati-hati tadi memilih. Hati-hati. Harus lebih ini lebih peka lagi. Ya ini bicara tentang intuisi ibu-ibu dan kita sebagai perempuan gitu ya. Kalau ini kita bicara bagaimana menghargai. Kita berkarya tapi juga tetap tahu karya orang lain. Sebuah teknologi pasti ada sisi baik, sisi buruknya gitu ya. Bagaimana kita intuisi, nurani kita, etika kita bekerja untuk bisa memberikan judgement pada setiap tindakan kita. Terima kasih buat tadi sudah bergabung bersama kita. Terima kasih sudah berbagi cerita. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Rumpi.